Gerak, lacang depan, gerak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah, berarti hari ini kalian sudah siap belajar? Nah, sebelum kalian belajar, kita periksa kebersihan dulu ya. Adakah sampah-sampah yang masih di dalam laci atau di bawah kaki meja kalian? Coba dicek. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Berarti yang petugas piket hari ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa teman-temannya. Duduk yang rapi. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Kelas 5. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Siswa kelas 5, apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarmu? Baik. Siap ajari kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar IPA tentang apa ya? Tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat dua komponen. Komponen apa saja itu? Biotik dan abiotik. Kalau contoh yang biotik itu yang bagaimana ya? Makhluk hidup. Contohnya apa? Hewan dan tumbuhan. Kalau yang abiotik itu yang bagaimana? Makhluk tak hidup. Nah, semua itu adalah komponen-komponen dalam ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Nah, sekarang coba lihat gambar rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, pada rantai makanan ekosistem sawah terdapat hewan apa saja? Ada kodok, ada ular, dan ada
Elang ya. Nah, kodok dimakan apa, Nak? Makan ular. Ular dimakan elang. Nah, di sini kodok dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, di sini artinya mereka saling makan. Kenapa mereka membutuhkan makanan? Untuk keberlangsungan hidup, untuk mempertahankan hidup ya. Makanya mereka membutuhkan makanan ya. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini disebut dengan rantai makanan. Nah, berkaitan dengan rantai makanan, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah satu, melalui video pembelajaran kalian dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, tujuannya adalah melalui video pembelajaran juga kalian dapat menganalisis urutan rantai makanan dalam makhluk hidup. Dan yang ketiga, melalui kerja kelompok diskusi nanti kalian dapat membuat papan rantai makanan. Siap belajar hari ini? Siap. Kalau siap, tepuk siap. S I A P, siap, siap, siap. Nah, sekarang keluarkan alat tulis kalian. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Coba keluarkan dulu alat tulisnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis ini. Itu gambar apa, Nak? Gambar hewan langka yang ada di Indonesia. Contohnya apa saja? Ada burung cendrawasih. Nah, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan hewan langka? Hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi. Ada yang lain? Hewan langka itu adalah hewan yang hampir punah. Mengapa mereka hampir punah? Karena diburu oleh manusia. Terus karena makanannya langka, tidak seimbang, makanya mereka menjadi hewan langka. Itu contohnya yaitu ada burung cendrawasih, ada komodo, dan ada orang hutan. Nah, mereka menjadi langka kenapa? Karena makanan mereka diburu manusia ya. Makanya kita harus menjaga makanan mereka biar seimbang agar mereka tidak menjadi punah. Nah, sekarang coba perhatikan materi video rantai makanan berikut ini. Sambil dicatat ya, mana yang penting kalian catat dan tanyakan jika kalian belum mengerti. Terhadap makhluk hidup lain dan hewan herbivora atau makan konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video materi tentang rantai makanan. Nah, apa coba yang dimaksud dengan rantai makanan dari video yang kalian lihat tadi? Rantai makanan adalah peristiwa dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, di dalam rantai makanan tadi terdapat apa saja? Terdapat yaitu produsen, terus konsumen, dan pengurai. Kalau yang dimaksud dengan produsen apa? Makhluk hidup yang dapat menghasilkan Makanannya sendiri. Contohnya apa? Padi. Contohnya hewan dan contohnya adalah tumbuhan. Kalau konsumen apa? Konsumen adalah
makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa? Hewan. Dan apa lagi tadi? Pengurai. Pengurai adalah menguraikan sisa tubuh manusia yang sudah, sisa tubuh hewan yang sudah mati. Contohnya apa saja? Jamur, bakteri, dan cacing tanah. Ya. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu. Ibu punya apa ini? Ini adalah sayur kangkung. Siapa yang biasa makan sayur kangkung? Nah, semuanya rata-rata suka sama sayuran kan? Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian bermain peran. Tahu bermain peran? Nah, ada yang sebagai produsen nantinya, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai pengurai. Ibu minta 6 orang maju ke depan. Andara, Repita, maju ke sini. Ayo. Nisa, Prilly, Azam. Sudah, ayo maju sini. Nah, Andara berperan sebagai kangkung. Azam berperan sebagai ulat. Prilly berperan sebagai ular. Anissa berperan sebagai jamur. Repita berperan sebagai elang. Dan Hairunisha berperan sebagai burung pipit. Nah, kira-kira kalau dalam rantai makanan susunannya bagaimana? Coba kalian susunannya bagaimana? Coba diatur. Coba kalian perhatikan, sudah benar belum susunannya? Sudah benar ya. Andara berperan sebagai kangkung, Azam berperan sebagai ulat, Hairunisa berperan sebagai burung pipit, Prilly berperan sebagai ular, Repita berperan sebagai burung elang, dan Anissa berperan sebagai jamur. Nah, sekarang Ibu punya ini. Ada konsumen tingkat 3, konsumen puncak, konsumen tingkat 2, konsumen 1, produsen, dan pengurai. Coba, kalau kalian jadi rantai makanan, kalian berperan sebagai apa? Nanti ambil di sini ya. Nih. Sesuaikan dengan peran yang kalian pegang. Coba kalian berperan sebagai apa? Silakan diambil. Coba baris lagi ke barisannya. Coba Ibu mau lihat. Dihadapkan ke depan tulisannya. Nah, sudah benar belum urutannya? Sudah benar ya? Nah, Andara berperan sebagai kangkung, dia menjadi produsen. Azam berperan sebagai ulat, menjadi konsumen tingkat 1. Hairunisa berperan sebagai burung pipit, peranannya yaitu konsumen tingkat 2. Prilly sebagai ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, 3. Repita berperan sebagai burung elang, menjadi berperan sebagai konsumen puncak. Sedangkan Anissa sebagai jamur berperan sebagai pengurai. Sudah benar belum? Sudah benar ya. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang marilah kita menyanyikan lagu rantai makanan biar kalian lebih paham dengan materi hari ini. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Berkaitan dengan rantai makanan,
kita akan membuat sebuah proyek. Apa proyeknya? Yaitu kita membuat papan rantai makanan. Bu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah masing-masing perwakilan, satu orang maju ke depan. Ini kalian ambil peran yang ada di sini ya. Nanti kalian praktekkan untuk membuat proyek kalian masing-masing bersama kelompok ya. Coba diambil. Nah, coba dilihat. Kalian dapat perannya, proyeknya apa? Temanya apa? Dari kelompok 1 perannya sebagai Hutan tropis. membuat komponen rantai makanan dari hutan tropis. Kelompok 2 ke depan ya. Nah, mendapat proyek membuat rantai makanan tentang ekosistem kebun. Kelompok 3 ekosistem padang rumput, dan kelompok 4 ekosistem sawah. Nah, silakan duduk kembali. Sebelum kalian membuat proyek, Ibu akan memberitahu aturan dalam mengerjakan proyek ya. Yang pertama, proyek harus dikerjakan di sekolah. Artinya tidak dibawa pulang. Harus selesai saat ini juga ya. Nanti Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Nah, yang kedua, selama proses pembuatan harus melibatkan semua anggota kelompok. Artinya, dalam setiap kelompok itu harus mengerjakan semua, harus ikut andil dalam mengerjakan proyek yang kalian buat. Nah, yang ketiga, nanti setelah kalian selesai membuat proyek, kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian ke depan ke kelas. Ya, dari kelompok 1 mulai kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti kalian akan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil proyek kalian ke depan kelas. Sampai sini apakah sudah paham? Paham ya? Kalau sudah paham, keluarkan alat dan bahan yang Ibu minta kemarin. Nah, ini dikerjakan satu kelompok 1 ya, sama-sama mengerjakannya. Ini kelompok ini dapat tema apa tadi? Ekosistem? Ekosistem kebun. Ya, ini dikerjakan kelompok ya. Ekosistem kebun. Padang rumput. Nah, tempel di situ. Yang ini dapat ekosistem hutan tropis ya. Nah, ini LKPD-nya dikerjakan ya. Nah, kerjakan mulai dari sekarang. Jangan salah urutannya ya. Mana yang produsen, mana yang konsumen, mana yang pengurai. Bisa kan? Bisa ya? Susunannya, peranannya jangan sampai salah, jangan ketukar. Mana yang produsen, mana yang konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, mana yang pengurai, jangan sampai tertukar. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sebelum kalian presentasi, kalian berdiri dulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, pada ayah ke kota. Nah, sekarang waktunya presentasi. Apa kalian sudah siap? Siap. Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Rantai makanan ekosistem. Ekosistem padang rumput. Nah, ayo, Pa.
Rumput sebagai produsen, belalang sebagai komponen tingkat 1, burung pipit sebagai konsumen tingkat 2, ular Naya. konsumen puncak, bakteri sebagai pengurai. Nah, bagaimana yang lain sudah benar belum? Sudah ya. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, burung pipit sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak, terus bakteri sebagai pengurai. Bagus, susunannya sudah benar, urutannya dan perannya juga sudah benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sekarang presentasi kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya Tengah coba. Tukaran. Kau yang ngomong sini. Nah. rumput sebagai produsen, Rantai makanan, ekosistem, hutan tropis. Ayo, rumput sebagai produsen, kelinci sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, harimau sebagai konsumen puncak, bakteri sebagai pengurai ya. Nah, rumput sebagai produsen, kelinci sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, terus harimau sebagai konsumen puncak. terus pengurainya apa? Bakteri. Sudah benar belum kelompok 2? Benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yo, tutup. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sekarang silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Lantai makanan. Lantai makanan apa itu, baca judulnya? sistem kebun. Ekosistem kebun. Ayo. Apa? Sebagai produsen, Terus? sebagai konsumen 1, Terus? sebagai konsumen 2, kucing sebagai konsumen puncak, bakteri sebagai Jamur. jamur sebagai produsen. Pengurai. Ya, benar tidak susunannya? Ya, benar ya. Kangkung sebagai produsen, ulat sebagai konsumen 1, burung pipit konsumen 2, kucing sebagai konsumen puncak atau konsumen 3, jamur sebagai pengurai. Sudah benar ya urutannya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sekarang waktunya presentasi kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yo, rantai makanan, Rantai makanan. ekosistem. Masalah. Ayo, Padi sebagai produsen. Terigu sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen puncak, jamur sebagai pengurai. Ya, sudah benar belum urutannya? Peranannya sudah benar ya. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen puncak. Terus pengurainya jamur. Ya, sudah benar, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ayo silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Semuanya sudah bagus, rantai makanannya sudah tepat, urutannya sudah benar, peranannya juga sudah betul, semuanya hasilnya pun sudah sangat bagus. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Paham materi ini? Jika sudah paham dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan kumpulkan hasil proyek kalian beserta LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, keluarkan HP kalian. Kita mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah simpan HP-nya ke dalam tasnya, sudah bagus ya. Berarti kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Rantai makanan makhluk hidup berperan sebagai apa saja tadi? Sebagai apa saja? Sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Apa tadi arti rantai makanan? Rantai makanan adalah apa? Apa tadi? Peristiwa perjalanan makan dan dimakan dalam urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, sampai sini sudah paham semuanya? Sudah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Terus apa lagi? Seru. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, pada pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Rantai makanan ini sangat penting karena dalam ekosistem jika rantai makanan tidak berjalan dengan seimbang, maka ekosistem kita pun tidak akan seimbang. Nanti akan terjadi kekurangan makanan dan mengakibatkan hewan-hewan menjadi punah ya. Maka dari itu kita harus bantu menjaga ekosistem supaya populasi hewan dan tumbuhan menjadi tetap seimbang. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian pulang, periksa dulu di dalam laci kalian. Nanti ada buku, pena, ataupun yang lain-lainnya yang ketinggalan. Kalau sudah, Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.